Enggak 40 hari, enggak berapa jam lagi, langsung bersama dengan aku di Firdaus. Saya kasih 5 poin sebelum saya masuk ke Mazmur. Saya tambahin, jadi seolah-olah 2 khotbah dalam 1 khotbah, supaya gizi Anda bertambah. 5 poin ini untuk mengingatkan kita agar kita hidup berjalan dalam kebenaran. Arwah orang mati masih di dunia selama berapa hari? Jawaban singkatnya, nee, bahasa India, no way. 1, superstisi bukan iman. Sudah? 2, Alkitab otoritas kebenaran. If the Bible says so, believe so. Kalau Alkitab berkata, percayalah. Kalau Alkitab tidak berkata, jangan kita memintari firman Allah. Dan Alkitab menentangnya, larilah dari itu. Karena kita tahu ujungnya tidak bagus. 3, orang mati sudah di alam kekal. Sudah tidak bisa kau jangkau. Bersyukurlah kalau orang yang meninggalkanmu itu sudah selamat. Apalagi kalau dia adalah seorang yang taat. Seorang yang setia kepada Tuhannya. Orang itu sama sekali gak menderita. Kita yang ditinggal menderita, kangen setengah mati. Saya yakin yang meninggalkan kita, jangan merasa sakit hati ya kalau saya ngomong begini ya, jangan merasa tertolak. Yang meninggalkan kita, kalau mereka itu bersama Tuhan dan sungguh-sungguh, mereka itu bukan hanya bersama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka itu sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Mereka bisa ingat kita, tapi gak keburu ingat. Saking senangnya. Jangan ngomong gitu Pastor Philip. Saya baru ditinggal suami, sedih ngomong begini. Loh bukan. Bukannya mereka melupakan kita. Loh di sorga kita masih ingat tak satu sama lain. Saya gak tahu persisnya seperti apa. Tapi kalau Anda baca kitab Wahyu, orang dengan orang itu saling tahu. Mana itu Yohanes waktu lihat di Pulau Patmos, rohnya diangkat. Dia bilang, dia melihat orang pakai palem, baju putih, dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Berarti identitas nationality kita tetap. Warga negara sudah sorga. Dari suku, bangsa, bahasa. Coba perhatikan kalimat itu kalau kita mau kritis berpikir. Berarti kita di sana tidak semuanya jadi factory made. Semua sama, hidungnya gitu, enggak. Ya, tapi kabar buruknya adalah yang operasi di Korea ya balik lagi hidungnya. Enggak gitulah. Maksudnya fitur kita tetap sama, fiturnya. Jadi kalau nanti saya ketemu sama Pak Franky, GMS Solo, Gembala GMS Solo, saya akan tahu tuh Pak Franky. Pak Franky kan tahu tuh, ini Philip. Dia pasti tahu. Saya tidak tahu nanti kita tampangnya seperti apa, tapi Yesus sebagai contoh, mungkinkah kita semua akan menjadi muda? Saya tidak tahu, saya nggak berani spekulasi. Sudahlah, itu misteri, itu urusan Tuhan bukan urusan kita. Urusan kita itu hidup kudus. Nationality kita ya, tidak berubah. Yang namanya fitur kita. Sorga bukan tempatnya orang pikun, kita saling ingat. Nah, Pastor Philip tadi bilang, suamiku lupa. Bukan. Nanti kita akan baca di kitab Mazmur. 1 hari di sana, itu kayak 1000 tahun di sini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mereka itu merasa, sejam lagi ketemu kok sama istriku. Sorry, saya ngomong gini jangan cepat pergi. Cuman di sini lama. Misalnya kalau Anda sudah umur 70 ditinggal sama suamimu. Ya kan? Tidak semua orang bisa sampai 90 kan. 20 tahun lagi itu sama dengan setengah jam. 40 tahun itu 1 jam. Saya nggak ngomong ini sebagai tafsiran baku firman. Karena firman tidak ada teori-teori begitu yang bisa kita manipulasi dan kuasai. Tapi ada ayatnya nanti yang kita baca. Sebentar lagi saya jabarkan. 1 hari di sorga itu seperti 1000 tahun di bumi itu seperti hanya kemarin.
Jadi kalau saya pernah sekali iseng ini sebagai interpretasi, saya hitung-hitung kalau 1000 hari tahun itu sama dengan 24 jam. Menurut saya bisa salah, 20 tahun itu setengah jam. Jadi suami Anda almarhum, mungkin lihat jam, tidak ada jam, tapi kalau misalnya ini bahasa mendaratnya, lihat jam, sejam lagi ketemu sama istriku. Udah mau 70, masa mau hidup sampai umur 110? Sejam lagi ketemu. Dia tidak kangen banget. Karena di sana ketemu, 1 jam lah aku tunggu dulu di sini. Meskipun di sana tidak hidup kawin mengawinkan, persisnya seperti apa hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita di sana akan tetap melanjutkan the best of friendship. Tanpa tukarannya suami istri, tanpa cemburuannya, tanpa karakternya yang belum jadi, yang belum lengkap. Baru 1 jam, tunggu teng lewat Musa. Pak Musa. Pikiran dungu saya ya, habis 1 jam waktu. Karena Tuhan tidak hidup dalam kronos. Tuhan hidup dalam kairos. Lebih tepatnya bukan hanya kairos, waktu ilahi, tapi Tuhan hidup dalam kekekalan, eternity. Dan orang di sana semua hidup dalam kekekalan. Jadi nggak ada 1 jam, 2 jam, 1 tahun, 2 tahun, nggak ada. Dan semua yang kita perlu tahu tentang Tuhan yang tidak akan ada akhir-akhirnya itu selama-lamanya kita akan kenali Tuhan. Dan selama-lamanya kita akan belajar sesuatu yang belum kita tahu. Kekekalan pun terasa singkat. Sehingga orang yang nunggu 1 jam tadi di sorga, 40 tahun di sini, tidak kerasa. Rasul Paulus di sana, saya nggak tahu pemandangan seperti apa. Saya rasa sorga tidak seboring seperti yang orang katakan. Lantainya dari emas, dingin banget lantai dari emas. Saya kadang-kadang juga suka nature loh. Saya suka rumput yang hijau, air yang tenang. Bayangin kalau semua terbuat dari emas, kaku lah. Semua dari emas, mana mbaknya? Di sana laki, perempuan, semuanya diindahkan dan dimuliakan. Dan tidak semua terbuat dari emas permata. Itu hanyalah gaya bahasa untuk menjelaskan di sana terlalu mulia. Di sorga aja, Anda tercengang gini sudah 1 jam. Sedangkan di Indonesia juga pemandangan yang indah mungkin di Labuan Bajo kali. Berlihat, wow. Atau kalau di luar negeri, yang gak pernah kemana ke Eropa misalnya tiba-tiba ke Swiss pertama kali. Oh. Saya pertama kali dulu waktu sekolah di Kanada gak pernah kemana-mana waktu akhirnya pergi ke Calgary. Alberta, Calgary mana ya? Lupa saya. Banff namanya. Itu ya. Danau itu sebelah-sebelahan, satu hijau, satu biru. Saya di tengah-tengah gitu langsung, wow gini itu saya sampai 10 menit. Baru sadar, ayo move on. Gak bisa move on. Di sorga itu belum ketemu orangnya, belum ketemu Tuhannya. Anda baru berada di alam kekal itu, Anda sendiri akan kehabisan waktu untuk meresapi everything. Baru Anda lihat langit sebelah sana gimana, noleh lagi langitnya sudah berubah warna. Karena Tuhan selalu menciptakan langit baru. Imagine, saya ngomong begini ini, hanya merangsang imajinasi, tapi ini pun tidak ada sama sekali mendekati aslinya. Sampai Paulus tidak bisa menjelaskan. Dan tidak boleh menuliskan apa yang dia lihat di tingkat 3 sorga si surat Korintus. Sorry to say, orang yang sudah meninggal kalau dia sudah selamat, be happy for them. Kita yang kangen setengah mati, kita pasti akan berduka dan masih terus merindukan. Iya, sabar ya. Sangkakala berbunyi semua akan kumpul. Sabar please. Mereka, tidak usah khawatir. Jangan feel bad, jangan feel sorry. Jangan menyesal untuk mereka. Merekanya fine saja, sungguhan. Orang kalau sudah selamat sama Tuhan, 1 jam gak kerasa. Semoga ini memberikan satu wawasan kepada Anda. Dan saya perlu hati-hati untuk menjelaskannya supaya Anda paling tidak dapat gambaran. Tujuannya bukan untuk berimajinasi, membayangkan. Tujuannya untuk supaya Anda mengerti isi hati Tuhan. Orang mati sudah di alam kekal, Bapak Ibu. Putus.
Makanya itu kalau mau selamatkan, sekarang nomor 4, perjuangkan keselamatan keluarga. Itu now. Kalau seumpamanya satu orang sudah diselamatkan dan satu orang itu sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, meninggal. Kita tidak pernah ada perasaan obligasi lagi untuk mendoakan arwahnya. Karena kita tahu dia sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan ada ayatnya, orang yang mati dalam Tuhan itu disebut bahagia. 1, bahagia di situ bukan happy saja, tapi blessed atau diberkati lebih dari semua orang yang hidup. 2, orang yang sudah mati dalam Tuhan sudah beristirahat dari jeripayanya. Kitab Wahyu, berarti orang itu sudah betul-betul rest. Bisa rest beneran. Sedangkan di dunia aja, holiday aja masih banyak pencobaan. Tidak ada rest sesungguhnya yang sejati di bumi. Selain itu, Alkitab mengatakan, roh orang yang benar sudah disempurnakan. Jadi kalau kita itu memberitakan Injil kepada orang hidup, apalagi keluarga sendiri, nanti waktu dia mati, waktu kita sendiri suatu hari gilirannya, gak perlu doakan arwah untuk arwah. Gak ada perlunya. Udah sempurna. Sungguhan. Tapi kadang-kadang kita berkata, loh aku doa bukan untuk arwahnya kok, supaya arwahnya lindungi aku. Loh kalau dia memang bisa benar-benar arwah melindungi, pasti dia gak mau mati. Betul gak? Misalnya saya mati nih, misalnya, dalam nama Yesus. Enggak ya, tapi jangan, udah akan, don't worry. Kalau pakai ilustrasi gini kan gak mungkin saya pakai orang lain. Saya dimarahi sama keluarganya. Oh, misalnya. Loh kalau seumpamanya setelah saya nggak ada, Anda berdoa sama saya supaya saya lindungi. Loh kalau memang saya sesakti itu, saya nggak mati. Coba ngomong sama kanan kirinya, masuk akal. Bener nggak? Kalau saya sesakti itu kan, saya sudah nggak mati. Nggak usah doa sama saya di kuburan. Saya hidup aja, saya lindungi. Saya masih pakai semua koneksi saya, pakai uang saya, pakai apa segalanya untuk memastikan Anda terlindungi. Buktinya saya tidak berdaya dengan yang namanya kematian. Sorry, I cannot help you. Ya atau enggak? Karena itu berdoa untuk arwah, itu tidak ada poinnya. Berdoa kepada arwah lebih nggak ada poinnya. Kalau Anda mau beritakan Injil, mau selamatkan orang, now is time. Sekarang sebelum dia mengembuskan nafas terakhir. 5, gak hanya keselamatan, ini juga penting. Bahagiakan orang itu saat dia hidup. Supaya hatimu nanti gak penasaran. Ya, oke, keluarkan semua 5. Silakan difoto. Ayo. Foto sana. Bukan sini, situ. Oke, puji Tuhan ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sisa 8 menit, saya ajak Anda buka Mazmur 90 ayat 1-6. Doa Musa abdi Allah. Allah tempat perlindungan yang kekal. Ayat per ayat dengan cepat, saya cuma punya berapa menit saja. Lihat ya, doa Musa abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ini dia. Berarti kalau kita mau berteduh itu sama Tuhan. Bukan sama manusia hidup maupun sama orang mati. Bahkan bukan sama malaikat. Bukan sama roh. Satu roh saja yang bisa membuatmu teduh. Roh suci namanya. Roh kudus. Saya ajak kita mikir kalau Tuhan kaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Berarti Tuhanlah nenek moyang tertinggi. Karena turun-temurun Musa itu cukup tua. Abraham, Adam. Kalau Anda memang dan saya mau sungguh-sungguh loyal kepada nenek moyang dan yang tepat adalah Tuhan. Karena yang lainnya adalah manusia berdosa seperti Anda dan saya. 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Dia Alfa dan Omega yang awal dan akhir. Ayat 2 ini meneguhkan apa yang baru saya katakan. Tuhan tertua dan Tuhan termuda. Itu luar biasa loh Tuhan. Tahu nggak? Sembah dan menyembah. Misalnya ini Tuhan ya. Kita nyembah Tuhan. Kita berdoa. Luar biasanya. Waktu kita menyembah. Tuhan itu lebih tua dari kita. Dari semua ciptaannya.
Tapi waktu kita menyembah, kita menua setia sampai akhir hayatnya. Tuhannya gak tua-tua. Makanya menyembah Allah yang hidup itu paling enak. Dia tidak hanya bisa lindungi kita sampai kita tua, dia tetap menggendong kita sampai putih rambut kita. Dia bukan hanya akan melindungi dan menyertai, memelihara kita sampai kita mati. Penyembahnya satu mati, Abraham, Ishak. Antri di belakang, Tuhannya sama, tidak tua-tua. Melihara keturunannya. Ishaknya menua. Dulu dia muda, masih jatuh cinta. Ingat ya waktu Sarah mati, Ishak kan dapat jodohnya. Gak lama setelah itu, berapa minggu. Kita tuh nyembah Tuhan itu makin hari kita makin tua, makin tua, makin tua. Tuhan paling tua. Karena dikatakan di Alkitab, sebelum gunung dilahirkan, dia ada. Tapi bukan hanya bahkan dari selama-lamanya, tapi ada kalimat sampai selama-lamanya. Makanya nyembah Tuhan itu paling enak. Orang yang nyembah gonta-ganti, satu mati silih berganti. Tuhan itu punya perjanjian Abraham, Ishak, Yakub dan terusnya. Makanya saya suka nyembah Tuhan karena keturunan saya aman. Karena Tuhanku tidak tua. Dia paling tua tapi tidak pernah tua-tua. Dan semakin lama saya menyembah Tuhan, dulu saya menyembah Tuhan umur 18, sekarang 50, misalnya saya sekarang jadi AOG, Army of Gocap, Anda sudah Army of berapa? Semakin lama kau menyembah dia, semakin tua. Tadi saya bertemu dengan seorang mama atau seorang omah, ada di sana. Umur 91, hari ini ulang tahun, happy birthday, itu loh di sana. Happy birthday to you. Tapi tadi saya dapat cerita yang luar biasa. Mama ini, oma, umur 91, melayani Tuhan dari sejak masa muda. Main piano ya. Main piano. Masih tajam loh pikirannya tadi ngomong sama saya. Masih tajam. Bayangin jadi Tuhan ya. Oma, mama. Bingung saya manggilnya mama atau oma. Cece aja. Dulu Tuhan melihatmu, masih muda kunciran, noni-noni, main piano. Apa Tuhan tidak tambah cinta apa? Melihat Anda waktu menyembah Tuhan dan melayani, semakin tua di hadiratnya. Semakin tua. Tuhan akan berkata terima kasih, sepatutnya kita menyembah dia. Tapi Tuhan pasti akan berkata, kamu setia sama aku, masa aku tidak setia sama kamu? Sini tak gendong. Aku gendong. Anakmu akan ku gendong juga. Kamu jangan khawatir. Suatu hari kalau giliran kita akan berada di sisi Allah, kekekalan. Tuhan pasti amankan. Aman ya, kamu jangan khawatir. Kamu tidak usah mikiri bumi. Anak-anakmu kan kamu serahkan ke aku. Aku akan take care mereka. Abraham, tenang. Ishak, Yakub, Yusuf pun aku pelihara. Sampai ribuan keturunan Israel hari ini. Makanya mau kue pang. Bahasa itu mungkin kurang tepat. Tapi orang mengerti bahasa ini. Saya kue pangkan keluarga saya ke Tuhan Yesus. Karena dia sudah membuktikan, dia tidak tua-tua. Umur 33, waktu dibangkitkan tubuh kemuliaannya. Tapi Tuhan itu sudah dari sebelum-sebelumnya. Makanya dia mau dirajam, mau lempari batu. Karena dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Dia nggak tua-tua, tapi dia yang paling tua. Sebelum Abraham ada, kata Tuhan Yesus, aku ada. Langsung semua orang Farisi mau bunuh dia. Menghujat Allah. Emangnya lu siapa? Bukankah lu anak tukang kayu? Mereka nggak tahu. Bahwa dia lahir dari seorang perawan. Lewat kandungan supaya jadi manusia. Tapi tidak lewat sperma karena dia tidak punya bapak. Bapak di sorga. Kecuali bapak di sorga. Dia paling tua. Tapi dia nggak menua. Bayangin, omah menyembah Tuhan sampai 91, Yesus tetap 33. Berarti Yesus kuat untuk jaga anak omah dan cucu dan cicitnya. Sudah berapa cucunya? Ada berapa cucunya? 10. 7, cicit ada. Cicitnya 1. Ini cucu-cucunya kok pelan sekali. Segera doakan supaya dapat jodoh semua. Ya, umur 91, haleluya. Coba pikirkan, bayangkan. Tuhanmu enggak tua-tua. Pernah mikir kayak gitu enggak tentang kekekalan? Saya rasa Tuhan tambah sayang sama saya. Karena saya melayani Tuhan dan mencinta. Bukan karena saya piutangi Tuhan. Tuhan lihat saya waktu saya 18 tanpa ubanan. Sekarang saya sudah lebih banyak ubannya. Kalau saya dulu itu digiring Tuhan. Semoga suatu hari di usia segitu saya digendongnya. Dan waktu saya digendongnya,
Mungkin saya digendong. Anak cucu cicit nanti suatu hari akan dikirim bersama-sama. That's the kind of God you have. Kenapa masih harus nyembah berhala? Too good to be true Tuhan Yesus itu. Saya harap ini masuk akal buat Anda, penjelasan ini. Kalau Anda ingin supaya seseorang mendengarkan kebenaran ini, kasih aja. Mungkin susah untuk menjelaskan, Anda barengi. Karena untuk menjelaskan seperti ini, tidak mudah. Sebab di matamu ayat 4, 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, ya toh? Atau seperti waktu giliran jaga di waktu malam. Ya sudah, saya tidak jelaskan, tadi sudah saya jelaskan ayat 5. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saya ayat 5, 6 ini mendapat sebuah pengertian bahwa di mata Tuhan, hidup kita, di mata Tuhan dari tahtanya di sorga, kita bisa hidup sampai 7, 80, bahkan 90. Bagi Tuhan, setiap manusia itu hidup hanya sehari di hadiratnya. Hanya 1 hari. Saya lupa ya, ada hewan apa yang cuma hidup sehari ya? Lalu mati. Lupa. Atau tanaman ya? Laron. Rawon. Oh rawon iya, taruh di rumah saya 1 hari habis kena anak-anak saya. Di mata Tuhan, kita hidup itu cuma sehari doang. 1 hari 1000 tahun itu 1 jam itu 40 tahun, kita hidup sehari aja kagak ada, nggak ada. Orang hidup 120 tahun cuma 3 jam. Makanya itu Tuhan paling nggak tahan melihat orang sia-siakan kehidupan. Oh, kamu itu hidupnya cuma sehari doang. Kita di sini ngerasa 7, 80, 90, sehari saja. Makanya itu hidup itu nggak boleh coba-coba. Kita harus tahu panggilan kita, tekuni di kebaktian-kebaktian tadi saya jelaskan, arahkan semua skillmu ke sana. Kalau Anda tahu itu jalurmu, fanatiklah. Kita itu hidup cuma 1 hari. Ini seperti rumput. Makanya gak heran, ayat di Perjanjian Baru juga ada paralelnya. Kita itu seperti bunga yang layu sehari, rumput yang besok sudah dibakar. Rumput maksudnya yang sudah dibuang. Kita semua yang paling panjang umur itu hidup hanya sehari loh. Di hadapan Allah. Jadi jangan sia-siakan. Tidak ada di mata Tuhan tuh masa muda, masa tengah baya, masa tua. Nggak ada. Bagi Tuhan tuh hidup itu cuma 1 hari. Kita tuh hidup cuma 1 hari. Kita hanya seperti laron. Cuma 1 hari saja. Dan Tuhan itu bukan hanya hidup di dalam kekekalan, di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dan Tuhan itu hidup di dalam kekekalan. Berarti hidup kita dibanding dengan Dia, kita itu sangat fleeting bahasa Inggrisnya. Seperti asap yang menguap. Oh, semoga ini mengubah perspektifmu. Aku masih ada waktu. Gampang sorry itu besok aja. Cinta, melayani, bertobat itu nanti. Semoga ini bisa membuat cara pandang yang salah bertobat. Bukan hanya soal arwah, tapi soal hati yang bijaksana. Tidak heran. Ayat 10-12 dengan ini saya selesai. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut pada gemasmu? Gini loh, jangan bangkitkan amarah Tuhan di waktu 2 jam. Belum surut kita sudah mati. Makanya saya paling takut sama Tuhan. Mendingan sedunia sekampung marahi saya. Tuhan ngamuk. Matilah, habislah. Hidupku itu cuma 2 jam. 80 tuh. Ya. 2 jam setengah. Paling lama. Buat Tuhan marah. You sure? Yakin Anda mau lakukan itu? Jangan. Paling enggak, jangan demi keturunan. Janganlah. Aku kalau bisa malah memiutangi Allah kalau mampu. Nggak mungkin berhasil tuh. Karena Tuhan tidak berutang sama siapa-siapa. Tapi kalau bisa saya bisa berkenan. Ajarlah kami Tuhan. Menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang. Semoga kata bijaksana sini sudah dijelaskan dalam khotbah malam hari ini. Bijaksana itu bukan pintar. Bijaksana itu divine insight. Sebuah pewahyuan hati yang diterangi
Tuhan memberi kekekalan dalam hati manusia. Pengkhotbah pasal 3. Semoga ini mengubah cara pandang kita semuanya. Berbahagialah Anda yang datang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan. Hatimu akan bijaksana. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu ajar kami. Mari kita berdiri. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mari kita nyanyikan doa ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Ini kerinduan, agar semua dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jangan buang waktu lagi, jangan sia-siakan masa muda dan masa tuamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, oh mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu